Gila, sampai jam segini mereka belum pada pulang. Gini nih mental budak korporat. Hihihi. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Awas ya, kalau kamu nggak ngumpulin tugas pakai namaku kayak kemarin. Iya bang. Rudi merupakan seorang mahasiswa abadi, alias tidak lulus-lulus, karena ia selalu menghabiskan waktu untuk bermain-main. Cepat pegang dia. Hah? Ada apa ini Bang Rudi? Sudah kubilang kan untuk menulis namaku di kertas tes kemarin. Tapi kenapa nilaiku tetap 0? Maaf Bang, saya juga gak mau ulang mata kuliah ini tahun depan. Alah, itu bukan urusanku. Cepat, hajar dia. Ampun Bang. Semua tugasnya selalu ia serahkan kepada adik tingkatannya dengan paksaan. Jika adik tingkatannya menolak, maka Rudi akan mengganggu mereka. Sekalian kumpulin di meja dosen ya. Rudi berani melakukan semua itu karena backingan orang tuanya yang sangat kuat. Dasar anak nggak tahu diuntung. Ini sudah keberapa kalinya, Bukan cuma surat protes, bahkan universitas mengancam akan men-DO kamu kalau kamu nggak lulus tahun ini. Bapak kan tinggal bayar pihak universitas, beres. Nggak usah lebay deh. Dasar anak nggak tahu diuntung. Pergi kamu dari rumah ini. Pakai acara ngusir-ngusir segala. Orang tua lebay. Bisanya cuma bikin anak doang tapi ngurusinya nggak mau. Gimana nih ya? Coba telepon si Udin aja deh. Kalau nggak salah, rumahnya sih deket sini. Cepet, Sherlock rumahmu. Aku mau numpang di sana. Cepetan. Awas ya kalau nggak Sherlock. Habis kamu bisa. Ternyata lu kayak juga ya, Din. Sayang aja muka lu cemen. Anu Bang, itu kamar bapak saya. Terus, nggak ada orangnya kan? Nah sekarang, mulai hari ini kamarku. Nggak mau tau gimana caranya, pokoknya bapak lu jangan sampai masuk ke sini. Ngerti nggak? Tapi Bang, Halah berisik, keluar sana. Capek aku. Rudi, kamu harus segera mencari tempat untuk magang ya. Jika sampai dengan akhir bulan ini tidak ada kabar, maka mau tidak mau kami DO. Sial. Mau nyari magang di mana coba? Aduh, pakai diancam DO lagi. Cari tempat buat magang dong. Perusahaannya harus bagus. Dapat gaji, uang konsumsi, sama transport. sorry Bang, tapi besok saya pergi KKN di desa. Ya, sekarang kan bisa bantuin. Ini saya mau siap-siap untuk KKN besok Bang. Bodoh amat. Gue gak mau tahu ya. Pokoknya besok pagi harus ada. Awas aja ya, kalau besok gak ada, rumahmu obrak-abrik nih. Dasar sampah masyarakat.
Aduh, siapa sih ini? Pagi-pagi ganggu orang tidur aja. Lowongan magang, fasilitas, dapat gaji tinggi, uang transport dan uang makan, kerjaan santai, langsung aja datang ke kantor kami. Wah, mantap nih. Tumben si Udin kerjanya oke. Segera deh datang ke situ. Beneran ini kantornya? Kok lusuh gini kantornya? Mana sepi lagi? Jadi, kamu mau magang di perusahaan ini? Boleh. Kamu bisa mulai hari ini juga. Iya Pak. Boleh WFH nggak Pak ya? Wah, nggak bisa mas. Kalau keberatan, nggak apa-apa. Masih banyak yang daftar magang ini. Oh iya. Nggak apa-apa Pak. Saya cuma tanya doang. Saya langsung mulai magang aja Pak hari ini. Pegawainya dikit banget ya. Kantornya gelap banget lagi, singup. Selamat siang. Mulai hari ini saya magang di sini. Sial, gue dicuekin. Dasar budak korporat. Mas, tolong ambilin galon di lantai bawah. Kok enak banget nyuruh-nyuruh. Cih, daripada nyari perkara di hari pertama, nurut aja deh. Mas, tolong fotokopikan ini ya, 4 kopi. Kalau sudah selesai, tolong dicilid. Sore ini harus segera selesai. Nah, gila apa ya? Sudah jam segini. Masa hari pertama sudah suruh ngelembur? Akhirnya beres juga nih kerjaan. Sampai jam segini mereka belum pada pulang. Gini nih mental budak korporat. Mau pulang Mas Rudi? Iya Pak. Gimana Mas Rudi? Betah? Iya Pak. Kalau nggak kepaksa, amit-amit deh makan di sini. Bagus. Kalau gitu, saya permisi pulang dulu Pak. Wah, gila magang kayak gini. Bisa mati ya kerja kayak gini tiap hari. Hei Din, lu kalau rekomendasiin tempat magang, dicek dulu dong. Maaf bang, sinyalnya jelek banget. Sial, punya adik tingkat kok nggak becus kayak gini. Udahlah tidur aja dah. Buset, mereka kok pagi-pagi udah di sini. Kemarin mereka kan pulangnya lebih malam daripada aku. Mas, tolong buatkan kopi hitam buat Pak Bos. Kalau sudah selesai, tolong kardus-kardus di bawah dibawa ke atas ya Mas. Iya Mas. Buset, orang baru juga datang, udah disuruh-suruh. Awas kalian. Mas Rudi, laporannya sudah beres.
Wah, belum Pak. Ini saya segera kerjakan Pak. Laporan macam apa ini? Cepat direvisi. Sebelum laporan ini beres, jangan pulang. Wah, maunya apa sih bos gila itu? Sudah 2 kali revisi, masih aja belum bener. Karyawan yang lain juga pada nggak protes apa? Disuruh ngelembur sampai jam-jam segini, tiap hari lagi. Hihihi. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa Mas. Kok aneh gini sih? Aku harus segera keluar dari kantor ini. Setan. Loh, kok aku kembali ke sini? Hah? Gila. Kembali sini lagi? Loh, Mas Rudi, laporannya sudah beres. Cepat, keluarkan aku dari sini. Tenang Mas, kalau laporannya sudah beres, bisa kok keluar dari kantor ini. Laporan? Tapi dari yang saya dengar, kamu selalu menyuruh adik-adik kelas kamu mengerjakan tugas-tugas kamu. Jadi kemungkinan laporan itu nggak akan selesai. Nggak mungkin. Sepertinya kamu akan selamanya bekerja di tempat ini, seperti pegawai-pegawai lain yang kamu lihat tadi. Selamanya? Tidak. Akhirnya kelar juga KKN-nya. Loh, ada Pak Kun. Sudah beres, Den. Cutting yang sampean ceritakan sudah saya beresin. Wah, makasih Pak. Gimana kabar Bapak di desa? Pak Pangestu sehat-sehat saja. Pak Kun, kalau butuh bantuan nyari tumbal lagi, bilang aja ya. Saya pasti bantu. Siap, Den. Makasih Pak atas kesempatannya. Saya izin pulang dulu. Ternyata magang di sini berat ya. Apa katanya di brosur gampang-gampang. Oh, pasti betah kok Mas di sini. Malah nggak mau pergi selamanya. Tolong Bu, boleh saya kerjakan di kos aja ya? Loh, kenapa nggak di kantor aja? Enak kan, dapat lembur, kalau butuh print atau fotokopi juga nggak perlu bayar. Takut Bu. Takut? Takut apa? Digangguin. Aduh, sudah deh, hari gini kok takut setan. Nggak mau tahu ya, pokoknya malam ini harus selesai. Besok buat rapat pagi. Namaku Sinta, umur 25 tahun. Sudah setahun ini aku bekerja di perusahaan yang berkantor di Menara Saidah. Banyak rumor dan cerita tentang keangkeran tempat ini. Rumornya sih menara ini dibangun di atas tanah kuburan. Sebenarnya aku sih nggak terlalu percaya hal-hal mistis. Cuma beberapa hari yang lalu katanya ada pegawai bank di lantai 17 ditemukan pingsan di lift malam-malam.
Menurut pengakuannya, malam itu di dalam lift dia melihat banyak makhluk halus. Dan ketika aku googling, ada juga rumor hantu kuntilanak merah yang merupakan korban kecelakaan kereta dan dikuburkan di tanah gedung ini. Duh, Bu Astuti tega banget sih. Dasar perawan tua, galaknya minta ampun. Melamun aja. Aduh El, bikin kaget aja kamu. Mikirin jodoh ya? Boro-boro, ini dikasih kerjaan sama Bu Astuti, malah disuruh ngelembur malam ini lagi. Hah? Lembur? Nggak takut kamu? Makanya, temenin dong. Hah? Temenin? Nggak mau. Please El, kamu nggak kasihan sama temenmu yang paling manis ini? Nggak. Please. Besok aku traktir makan siang deh. Bener mau traktir? Beneran, pengen apa aja terserah kamu deh. Wow. Ya udah deh, kebetulan tanggal tua. Oke, ya udah yuk kita buruan mulai biar cepat selesai. Oke. Hah, pegel pinggangku. Makan dulu kali ya. Ngemil aja deh, aku masih ada jajanan nih. Wah, pastel. Duh, Sin, kok perut aku mules ya? Kenapa? Nggak tahu nih. Apa gara-gara pastel tadi ya? Nggak ikhlas kali kamu. Ih, amit-amit, cewek kok kentutnya kenceng banget, jorok. Duh, aku ke toilet dulu ya. Ya udah, buruan. Ini juga udah beres kok, tinggal fotokopi aja. Jorok banget Eli, cewek kok kentutnya kenceng banget. Sepi banget ya. Buru-buru deh, setelah itu langsung pulang. Kayak ada yang lewat. Duh, serem, jadi merinding. Kok hasil fotokopiannya bergaris-garis gini? Apa rusak ya mesin fotokopinya? Dasar mesin bobrok, bikin susah aja. Sudah bisa. Kok makin banyak garis-garisnya? Kok kayak rambut?
apa dengan dia? Aku telepon aja deh. Kok gak ada yang angkat sih? Kemana aja sih dia? Aku BBM aja coba. Awas aja kalau dia pulang. Dia minta ditemenin malah. Untung aja sempet kepikiran yang enggak. Yah, nih anak pikun. Tadi kan aku udah bilang ke toilet. Hah? Kok dia panggil aku Mbak? Kok aneh? Jangan-jangan ini bukan. Suaranya nggak kedengaran lagi. Apa dia sudah keluar? Aku masih di dalam, Mbak. Saya malam ini jaga di situ, Pak. Iya, malam ini malam terakhir sebelum gedung itu ditutup permanen. Kamu harus memastikan bahwa gedung itu benar-benar kosong ya malam ini. Saya sama Doyok, Pak. Enggak, kamu sendiri. Sendiri? Bercanda apa, Pak? Loh, kok bercanda? Doyok hari ini jaga di tempat lain. Kebetulan agak full nih jobnya. Tapi, Pak. Kenapa? Takut? Angker? Malu mat sama anak istri? Dengar ya, itu gedung mau ditutup bukan karena angker seperti yang dirumorkan, tapi karena konstruksinya miring, Mat. Dengar-dengar mau ditutup terus bangun ulang. Oh, gitu ya, Pak. Yaudah, nanti malam kamu jaga baik-baik ya di sana. Pastikan benar-benar kosong gedungnya ya, Mat. Siap, Dan. Wah, brengsek lu, Yok. Tambah nakut-nakutin lagi. Ye, bukannya nakut-nakutin, Mat. Saya dengar sendiri dari temen, dia security di sana. Pernah ada pegawai yang ditemukan pingsan di lift. Lalu ada lagi, cewek yang ditemukan di kamar mandi. Katanya sih diganggu sama kuntilanak berbaju merah. Dan ada lagi. Udah. Sama setan mah gue nggak takut, Yo. Lebih serem istri gue kalau gue pulang nggak bawa duit. Ya udah, nanti kelar jaga, gua susulin deh. Gua temenin sampai pagi. Wah, lu emang sahabat sejati gue, Yo. Ah, bokis lu. Ah. Meski udah dibilangin alasannya, tetap aja ngeri juga ya kalau harus malaman di situ. Ih, si Dono pakai nakut-nakutin lagi. Mau gimana lagi? Ingat istri anak di rumah, Mat. Duh, sepi banget. Masih jam segini lagi. Keliling aja deh. Sepertinya aman. Ngantuk. Tiduran bentar ah. Hah? Kayaknya tadi nggak ada lampu nyala deh.
Apa jangan-jangan ada yang mau ngambil barang-barang di dalam? Wah, nggak bisa dibiarin nih. Loh, kok aneh? Ku yakin tadi lampu di ruangan ini menyala. Kunci. Telepon. Wah, makin aneh aja nih. Angkat jangan ya. Halo? Tolongin aku, Bang. Di sini dingin, Bang. Hah? Tolong. Kamu di mana? Loh, Mbak kok nangis? Mbak nggak apa-apa? Aku di gudang lantai 4, Bang. Tolong, Bang. Aku terkunci di sini. Tenang. Saya segera ke sana ya. Ini kok gemboknya sudah terbuka? Halo Mbak? Mbak? Duh, patung ini bikin serem aja. Mbak, halo? Mbak, kamu nggak apa-apa? Bisa berdiri nggak? Kunci! Apa itu? Tung sial, bikin kaget aja. Mbak. Kemana nih Ahmad? Sudah gua belain nyusul ke sini, kok orangnya nggak ada? Masa ditinggal pulang? Parah tuh orang. Besok gua laporin Pak Abdullah biar tahu rasa dia. Bakso. Wah, pas bener. Laper-laper, tukang bakso lewat. Bang, bakso 1 porsi ya. Bang, bakso 1 porsi ya. Wah, baunya sedap banget bang. Mantep nih pasti. Wih, wah enak bang baksonya. Belum, udah habis aja nih. Nambah 1 porsi bang. Bang, sering lewat sini ya? Tadi lihat ada satpam yang jaga di sini nggak bang? Ngobrol bang, diem aja. Jualan bakso kok nggak ramah banget ini orang. Bodo amat lah. Makan bakso lagi. Bang, ini apa bang?